fenomena yang mengembirakan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia untuk mengenakan jilbab hampir dapat dijumpai di semua area publik, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Fenomena ini merupakan dampak positif media yang memberikan informasi tentang para aktris ataupun publik figuran yang menyadari pentingnya melaksanakan salah satu ajaran Islam, syariat Islam mengenai menutup aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awirah yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberikan arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara kontinu, yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum wanita pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi Muhammad SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menutup aurat. Apabila hendak keluar rumah, maka wajib bagi mereka untuk menutup auratnya dengan sempurna. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya sekedar kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berusaha berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berbusana muslimah itu terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Baik, boleh dibuka Al-Qurannya surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafuran rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Di dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan-perempuan yang bukan mukminah. Hikmah lainnya adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menggapai adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyamakan mereka dengan budak, karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, Allah menurunkan ayat ini. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajaran Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Na'udzubillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun perilaku-perilaku mulia seorang mukminah yang harus melekat di dalam jiwanya, yang harus melekat di dalam dirinya, itu ada 5. Pertama, memiliki rasa sopan santun dan ramah tamah. Sopan dan ramah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sebagai panutan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan orang yang memusuhinya sekalipun. Kedua, jujur dan amanah. Ketiga, gemar beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani bagi kaum muslimin, sebagai olahraga, makanan misalnya, minuman, dan istirahat sebagai kebutuhan jasmani. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada keterpaksaan sedikit pun. Keempat, gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Berapa banyak orang yang gemar membantu orang lain hidupnya mulia dan terhormat, namun sebaliknya bagi orang yang kikir dan enggan membantu orang lain, dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidupnya di dunia ini. Jadi saling ta'awun, tolong menolong, niscaya pertolongan Allah akan datang kepada kita.